Wih, mau jaraknya jauh. Wih. Wah, gerok ya tuh. Ya. Wih, bayi jalan. Bos. Assalamualaikum sobat-sobat angler dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Yang Maha Kuasa. Kembali memanfaatkan masa jeda monsun, kami menjajal pesisir utara Jawa Barat untuk melepas kerinduan memancing di laut yang sempat terhenti. Kali ini kami memancing hanya beberapa mil dari garis pesisir karena gelombang cukup terasa menggoyang. Meski tidak terlalu jauh, tangkapan yang kami dapat cukup lumayan. Ada fenomena menarik ketika kami berlayar. Dua warna air laut yang seolah-olah terpisah, tidak mau bercampur. Inilah fenomena turbidity front. Setelah beberapa mil keluar dari kanal mangrove, perahu yang kami tumpangi turun jangkar. Ini lagi mencantolkan perahu ke Lampung. Dan kami pun mulai melempar umpan. Strike. Kamu. Waduh. Sarua. Dari saya mah kerbisut. Gerok dewa. Gerok. Lah dia gerok, lah itu. Baladna. Seekor silver grunter berhasil landed. Silver grunter sering disebut juga dengan bird javelin. Banyak ditemukan di perairan dengan dasar berpasir atau berlumpur, seperti di perairan laut yang dekat dengan lingkungan mangrove. Ketika memancing di wilayah perairan sekitar mangrove yang tidak terganggu, kita bisa mendapatkan ikan ini dengan ukurannya yang mencapai panjang 80 cm. Pada kedalaman 15 hingga 20 meter dengan vegetasi marinnya yang lestari, kita dapat menemukan gerombolan ikan ini dalam jumlah besar. Panen. Sambaran demi sambaran terus terjadi. Silver grunter masih mendominasi. Aduh, Pak Ahmad oge menang gerok euy. Gerok bener gerobak gerok. Iya. Wah, gerok ieu mah juga nama. Gituin kita. Lain. Lain. Rada beda lumpasna. Awan ya. Terus cantik tingali euy. Wah, buat juga nama lu mah euy. Gerok, gerok. Tampaknya ikan-ikan ini sedang berburu di zona turbidity front atau zona batas kekeruhan air. Bos. Pada zona ini,
Terjadi perbedaan suhu, densitas, dan kejernihan massa air laut, sehingga menjadi tempat berkumpulnya plankton, ikan-ikan kecil, dan predator. Zona ini sering menjadi strike zone, terutama ikan pelagis dan menengah. Turbidity front yang sering disebut pula dengan visible front merupakan garis batas tajam antara dua massa air laut yang tingkat kekeruhannya berbeda. Penampakan ini bisa terjadi akibat bertemunya dua massa air laut yang memiliki perbedaan tingkat kekeruhan atau salinitas, seperti yang pernah terlihat dari jembatan Suramadu di permukaan Selat Madura. Fenomena ini berbeda dengan halocline yang terjadi murni karena perbedaan salinitas atau kadar garam yang tinggi dan jarang tampak di permukaan. Halocline umumnya terjadi di kedalaman laut dan terbentuk secara vertikal, yang biasanya terlihat oleh penyelam sebagai shimmering layer atau kaca bergelombang. Dalam kondisi tertentu, lapisan batas halocline ini bisa terbentuk secara horizontal. Ketika kita menembus batas itu, pandangan akan tampak seperti melihat fata morgana. Ririakan, kata orang Sundama. This strange and beautiful phenomenon is known as a halocline. Sedangkan turbidity front tampak jelas di permukaan dan terbentuk secara horizontal. Turbidity front terjadi sebagai akibat dari masuknya air tawar dari sungai yang membawa endapan pasir dan lumpur ke wilayah perairan laut yang berkadar garam tinggi, seperti yang sering terjadi di perairan Laut Jawa, Selat Karimata, atau Selat Madura. Air tawar ini memiliki densitas yang lebih ringan, sehingga ia mengalir di permukaan. Karena pengaruh endapan yang dibawanya, warnanya tampak lebih keruh, mengalir hingga jarak tertentu sebelum bercampur, serta membentuk pita warna pada zona pertemuannya dengan air laut. Karena air tawar ini membawa endapan yang mengandung fosfat, nitrat, dan bahan-bahan organik, maka zona turbidity front menjadi kaya akan nutrien dan memicu blooming plankton yang akan mengundang ikan untuk berburu di sana. Jadi, bagi para pemancing, ini merupakan pertanda ada banyak ikan di sana, tanpa perlu menggunakan fish finder. Tinggal lempar saja umpan pada line boundary, atau area air yang jernih tidak jauh dari batas air keruh, maka kemungkinan besar akan banyak sambaran. Teknik memancingnya bisa dilakukan dengan cara bottom fishing dengan umpan udang, drift fishing ringan mengikuti arus di sepanjang front, casting metal jig 7 hingga 14 gram, atau mini trolling satu mata kail dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Jero. Montoy. Ish. Aduh. Apa ini? Ayo dong. Ayo dong. Kemon. Ya ke bawah. Waduh, lu lompat tanah hade. Waduh. Juventus. Kali ini, ikan yang terpancing adalah tiger perch cukup besar. Selain silver grunter, zona turbidity front pun menarik perhatian tiger perch, sang predator medium. Ikan yang selalu bikin heboh para angler karena tenaganya ini memang menyukai lingkungan berlumpur dan berpasir, terutama di perairan Payau dan perairan sekitar mangrove. Setelah induk betinanya bertelur, induk jantan akan menjaga telur dan mengipasinya dengan sirip untuk memastikan oksigen tercukupi, serta mencegah menempelnya jamur pada telur. Ketika telur-telur telah menetas, juvenile tiger perch akan berlindung di bawah gulma laut yang terapung, seperti sargasum. Karena terbawa arus bersama hamparan sargasum tersebut, juvenile ikan ini tersebar di area yang sangat luas. Beradab Juventus. Mau jaraknya jauh. Tampaknya, sambaran-sambaran ikan terus berlangsung. Sambaran yang satu ini terasa begitu kuat. Jaraknya jauh, pong-pong nomor. Oh kan gerok ya, pada jaraknya jauh. Double strike. Kembali silver grunter landed. Stereo. Waduh, double. Oh.
saking gembiranya sampai tertawa terbahak-bahak. Oh, nyanyi we disugemakeun nuhun Mas Pani. Tuh, ikannya pun ikut ketawa. Apa panas weh Pak Toto. Bagian pemumu itu. Matak TAG gitulah sok hayang ke Ponok Bali. Balik. Nyaan yo. Nyaan yo. Wih. Tiger Perch pun gak mau ketinggalan untuk ikut ke Bandung. Dan yang satu ini pun meronta-ronta dengan keras, mau ikut. Erong. Jupe wakil tanagana bikin heboh. Wah gerok ya tuh. Lompat gitu. Mahiwal alias beda sendiri. Umpan angler satu ini disambar seekor sharp nose ray atau ikan pari Jawa. Wih pari, ngenang pari. Aduh angkat lah. Dalam istilah Latin, ikan ini disebut Telatrigon biasa, yang berarti pari penyengat yang umum ditemukan. Penggunaan kata biasa diambil dari bahasa Indonesia dan Melayu, seperti ikan pari pada umumnya, kecuali pari baji dan pari gergaji. Ikan pari Jawa bertubuh pipih melingkar dengan sirip dada yang melebar seperti sayap, serta mulut dan insangnya yang berada di bagian ventral. Ikan jenis ini sangat menyukai tinggal di dasar perairan yang berpasir atau berlumpur, sebagai lingkungan yang cocok baginya untuk berkamuflase atau berlindung dari pemangsa. Dengan mulutnya yang berada di bawah, ikan ini mengandalkan penciuman dan sentuhan untuk menemukan makanannya. Ikan pari Jawa merupakan salah satu jenis pari yang melahirkan anak-anaknya, seperti halnya ikan paus atau lumba-lumba. Dia lagi beranak, ini baru ketahuan pas dibersihkan. Kalau tuh bisi. Nah ya kena berarti anger di titik apa? Lewat tengah hari, tiupan angin pun semakin kencang. Namun, semangat untuk melempar umpan masih menggebu. Jujur iya wae anger. Mun pakai jujur nu saja teh bener teh ngalung teh. Kayak jujur nu ieu tah. Entah tahun hari tah basa di Ponok Bali.
menuju 87 Pak sana mah. Pertama di sana ke Pondok Bali mabok tah. Jadi bisa perahu udah bakal coba hari ini. Allahu Akbar. Jadi kieu cenah tadi oge. Dan sambaran pun masih terjadi. Ada yang mana? Dun. Ikan yang satu ini tampaknya lumayan besar karena perlawanannya yang cukup kuat. Nah, dirinya tang cuma padang. Sok atuh. Nah, dirinya ada. Nah, sok. Belum. Mantap. Hari kemerdekaan. Update apa sih? Update informasi aja gitu. Jangan jadi aktor. Mana men? Badak. Badak. Padang dikitukan padang. Ini nak. Nah, sana. Dah. Oh, mantap. Mantap. Kembali seekor silver grunter besar berhasil diangkat. Alhamdulillah. Enak. Film. Mun sageng kieu atuh. Alhamdulillah, petualangan kali ini terasa sangat memuaskan karena adanya turbidity front yang banyak memberikan keberuntungan. Terima kasih telah menyimak keseruan petualangan kami, semoga dapat terhibur. Dan semoga bermanfaat bagi wawasan pengetahuan kita. Dukung dan tonton terus channel ini untuk keseruan-keseruan lainnya, hanya di Giriwil Mania Channel.